Teman saya bercanda begini, Habib, dulu tuh kita kalau sholat di masjid, itu sering terjadi perselisihan bagaimana urusan merapatkan soft. Yang NU, habaib, kiai maunya soft itu ya jangan injak-injak kaki, agak renggang dikit, nyaman-nyaman saja. Ada kelompok lain kalau nggak injak kaki nggak puas, betul. Sehingga ketika kakinya diinjak, nyingkir, kakinya diinjak, nyingkir, terakhir baris injak. Pertikaian itu. Datang corona, sama corona nyingkir semua. Masya Allah, diatur sama corona, nurut semuanya. Perbedaan selesai, beda pendapat selesai. Jaga jarak, nggak ada dalil lagi injak kaki, nggak ada. Ya, jangan melaporkan, nggak ada. Ya, semua nurut sama dalil corona, selesai. Lah anehnya ini diatur sama corona bisa akur, diatur sama Nabi kok nggak akur? Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW mengajarkan jangan pernah musuhin siapapun, latar belakangnya model apapun, tugasmu hanya menyampaikan, sampaikan yang benar, sampaikan. Orang boleh terima, orang boleh tolak, orang boleh suka, orang boleh nggak suka. Yang penting kamu sampaikan dengan yang baik, benar, dan dengan cara yang terbaik. Diceritakan dalam kisah-kisahnya para wali, ada seorang sufi soleh, saya lupa namanya, nanti dicek di kitab-kitab seperti Risatul Kusyairiyah dan yang lain. Sufi ini punya tetangga Majusi. Majusi ini di Indonesia alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada di Indonesia. Majusi ini penyembah api. Jadi yang dia sembah api. Kebetulan dia konglomerat. Hari itu dia mengalami musibah karena semua hartanya dia belikan barang impor, perjalanan barang itu datang di jalan dirampok di tengah padang Sahara, sehingga dia tiba-tiba jatuh miskin seketika. Sufi ini punya majelis, punya pengajian. Nah coba kalau itu antum dengar nih ada orang nggak iman sama Allah, tiba-tiba jatuh miskin, kena musibah dirampok. Mungkin kita ini, mulut kita kadang-kadang ya begitu ya, mulutnya ketempelan setan dikit. Nih, rasain si kafir tuh, di dunia udah sengsara apalagi di akhirat. Ini ajaran siapa ini? Ajaran mengumpat, ajaran mencela, ajaran mencaci, ajaran memaki. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan sangat aneh kalau itu muncul dari kita yang pakai kopiah, pakai sarung, ya, pakai celana panjang, pakai baju takwa, ke masjid, aneh. Sufi ini nggak begitu. Nih lihat nih, ajarannya para habaib dan para kiai. Ngajak muridnya, murid-muridku hari ini pengajian libur. Kaget muridnya, karena nggak pernah gurunya meliburkan. Karena tetangga saya lagi kena musibah. Dia barusan dirampok habis-habisan hartanya. Yuk ikut saya menjenguk tetangga, kita tawarkan bantuan yang bisa kita berikan. Datanglah sufi ini ngedok rumah tetangganya. Tetangganya kaget karena tetangganya tahu ini hari jadwal pengajiannya. Kok ke rumahnya ada apa? Dibukakan pintu. Ada apa? Ya saya dengar berita begini, kami mau nawarkan bantuan yang bisa. Apa yang bisa kami bantu? Jawabannya Majusi tadi, ya saya masih bersyukur. Nih hartanya habis ya, Majusi tadi bilang saya bersyukur karena yang dirampok itu harta saya, bukan agama saya. Katanya Majusi tadi. Itu sufinya ngomong sama murid-muridnya, catat ilmu ini, catat ini ilmu. Mahal, yang dirampok harta hilang nggak masalah, yang penting agama nggak hilang. Sementara kita sekarang gara-gara cari harta, agamanya hilang. Sholatnya hilang, puasanya hilang, qiraatul Qur'annya hilang, gara-gara cari duit. Sufi tadi ngomong, catat ini ilmu. Subhanallah, dipersilahkan masuk, duduk. Mulailah ngobrol ya, cerita. Disitulah sufinya mulai dagangan, jual barang. Apa? Jualan surga. Karena ulama itu yang dijual surga. Wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya nyampein. Nanya sama Majusi tadi, karena dilihat megang agamanya luar biasa. Kenapa kamu sembah api? Kok nggak sembah Allah? Kami muslim nyembah Allah. La ilaha illallah. Kenapa kamu sembah api? Nggak dicela, nggak dicaci, nggak dimaki. Ditanya kenapa? Karena pengen menyampaikan sesuatu. Maka saat itulah Majusinya menjawab jawaban yang sederhana. Ya saya tahu nanti di neraka itu yang bakar api. Jadi kalau kita udah baikan sama api di dunia, nanti di neraka nggak akan dibakar sama dia. Oh gitu pola pikirmu? Iya. Ya udah, daripada nanti kamu di neraka tersentuh api, lebih baik sekarang juga kita buktikan. Saya menyembah Allah, nggak menyembah api. Saya menyembah penciptanya api. Kamu menyembah api 70 tahun ini. Apinya kenal sama kamu 70 tahun. Kamu muliakan dia. Coba sekarang kita uji. Masukkan tanganmu ke dalam api, aku juga akan masukkan tanganku ke dalam api. Daripada kan lebih baik dites dulu sekarang. Kalau di dunia nggak kenal apalagi di akhirat. Kata sufinya begitu. Masuk ini ke kepala si Majusi. Oh benar juga ya. Maka Majusi tadi melakukan ritualnya.
kemudian memasukkan tangan ke dalam api. Belum nyampe ke api udah kepanasan. Teriak dia. Dia ngomong, apinya nggak kenal saya. Apinya nggak kenal saya. Saya puja-puja dia nggak kenal, tetap dibakar. Maka Sufinya ngomong, udah sekarang giliran saya. Ngomong dia, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya, dengan berkat kekuasaanmu, sebagaimana engkau jadikan api dingin untuk Ibrahim, ya jadikan dingin juga untuk saya. Jangan praktek loh ya. Kotor praktek. Makomnya beda. Ini orang yakinnya tingkat tinggi. Kalau kita kan orang ragu-ragu. Orang ragu-ragu itu kalau nyelip mesti nabrak. Orang nyalip ragu, nabrak atau nggak nabrak? Nabrak. Kalau dia yakin pede, nggak akan nabrak. Nggak boleh ragu. Nah ini coba-coba seperti ceritanya Kiai sama santri itu. Santrinya dikasih tahu, Pak Yai, kamu kalau biar nggak terlambat, jalan aja di atas air. Gimana caranya Yai? Baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu jalan di atas air. Akhirnya besoknya dia santrinya nggak pernah terlambat. Kiainya nanya, kamu kok nggak terlambat sekarang gimana? Jalan di atas air. Seperti ajaran Pak Yai, kaget Kiainya. Dicek betul, memang dia jalan di atas air. Akhirnya santrinya ngundang, Yai, ibu pengen besok pagi Yai sarapan di rumah saya. Ya, jadi seperti selesai majelis, selesai pengajian ke rumah saya Yai. Jalan aja di atas air Yai, cepet, kalau berputar jauh. Kata Yainya, coba pergi. Pergilah santrinya, kemudian giliran Kiainya, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada santrinya kan? Ya coba-coba ya, tenggelam nggak dia? Tenggelam nggak ini? Bismillahirrahmanirrahim, ini tenggelam. Murid santrinya lebih lulus daripada habibnya, ustadznya, kiainya, karena masih ada ragu. Yang satu yakinnya total. Orang awam itu kan seringkali yakinnya total. Kita yang pinter-pinter nih kadang kebanyakan pakai akal gitu. Akhirnya ya itu, yang mantap yakinnya, imannya al-yakin, al-iman kullu. Yakin itu keimanan yang sudah memuncak, totalitas dalam keimanan. Maka Sufi tadi masukkan tangannya ke api, hasilnya tangannya nggak terbakar. Majusinya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Seketika itu juga meninggal dunia. Sufinya lihat yang seperti itu, langsung jatuh pingsan. Muridnya bingung, jangan-jangan 2 jenazah ini. Dibangunkan gurunya, lama nggak bangun-bangun. Begitu gurunya bangun ditanya, guru, kenapa kok sampai guru seperti ini? Oh tadi baik-baik saja. Jawabannya, ini Majusi 70 tahun dia sembah api. Di akhir umurnya dikasih hidayah masuk agamanya Allah Ta'ala. Meninggal husnul khotimah. Nah nasibku nanti bagaimana? Aku takut kalau di akhir usia aku dibalik. Aku nggak selamat seperti dia. Dia sudah lulus, aku belum. Itu luar biasa. Gak pernah jelekin orang lain. Selalu melihat dirinya sendiri. Yang ditebarkan hanya kebaikan. Nggak pernah beda-bedain kamu siapa gitu. Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur sama Allah gara-gara ada orang minta makan ke Nabi Ibrahim. Dia nggak iman sama Allah. Nabi Ibrahim ngomong, kalau kamu iman sama Allah, saya kasih kamu makan. Kamu nggak iman, ya saya nggak kasih kamu makan. Maka orang tadi mengatakan, aku nggak butuh sama makananmu. Aku nggak mau iman sama Tuhanmu. Pergilah orang ini. Allah negur Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim manggil lagi orang tadi dikejar. Ayo ke rumah saya sembelihkan sapi, saya jamu makanan bla bla. Maka dijawab orang tadi, nanti dulu. Kamu tadi nolak saya, pakai syarat macam-macam. Sekarang ngejar-ngejar saya. Ada apa ini? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, saya ditegur sama Tuhan saya. Ditegur bagaimana? Tuhanmu nyebut saya? Iya. Katanya Tuhan saya dan Tuhanmu sekian puluh tahun dia nggak iman sama aku tak pernah mengurangi makan darinya. Rezekinya nggak pernah aku putus. Dan aku tidak pernah untuk rezeki ngasih syarat harus iman sama aku. Kenapa kamu baru diminta makan sekali udah ngasih syarat macam-macam? Ini tadi yang kafir tadi ngomong sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhanmu bilang begitu? Iya. Ajarkan aku mau meluk agamamu. Masya Allah. Indah gitu. Nggak pernah musuhin. Muncul kalimat Habib, tapi itu kan ada ayat walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat kadang-kadang kita dengar di khutbah Jumat, di majelis-majelis, sehingga Yahudi Nasrani musuh Islam. Yahudi Nasrani musuh Islam. Dengar kata Yahudi itu musuh Islam. Ikhwani rahimakumullah. Allah nggak pernah ngajarin kita musuhin siapapun. Jelas ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai akhir. Lakum dinukum waliyadin. Islam itu jelas. Gak akan nyembah ajarannya orang lain, gak akan beribadah dengan ajarannya orang lain. Silakan kamu dengan ajaranmu, aku dengan ajaranku, itu Islam. Tapi kenapa ada ayat ini? Jangan salah tafsir. Makanya jangan sekedar baca terjemahan. Nanya sama ulama. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas kepadamu. Walan tardu anka, kepadamu. Siapamu? Nabi Muhammad SAW. Yahudi Nasrani ini nggak akan pernah puas dengan Nabi Muhammad SAW. Yahudi dan Nasrani yang mana? Di zaman Nabi SAW ada oknum-oknum Yahudi, ada oknum-oknum Nasrani di zaman Nabi SAW. Karena Nabi juga pernah punya teman orang-orang Nasrani yang sebagian akhirnya masuk Islam.
Rasulullah SAW punya tetangga ya Yahudi yang anaknya akhirnya masuk Islam. Lantas Yahudi dan Nasrani yang mana? Ada oknum-oknum Yahudi dan Nasrani yang didakwahin oleh Nabi SAW dengan dakwah yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, tapi nggak mau terima ajaran Nabi SAW. Dan saat itulah Nabi sedih. Kenapa aku udah maksimal kok belum diterima? Salahku apa? Apa kekuranganku? Jadi Nabi SAW itu melihat ke dirinya, aku kurang apa? Sama Allah kemudian dikasih tahu, kamu nggak kurang apa-apa. Memang orang yang itu, memang orangnya begitu, nggak akan puas kecuali kamu ikut dia. Kalau kamu nggak ikut dia, maka tidak akan pernah puas dengan kamu. Sehingga pemahaman ini kan sangat berbeda dengan yang kita terima, kita dengar. Betul atau betul ya? Terus gimana Habib? Nggak boleh musim siapapun, intinya itu. Tapi konsisten dengan ajaranmu, jangan ikuti ajaran siapapun. Garisnya jelas, ya garisnya jelas. Itulah makna toleransi dalam kehidupan beragama. Kita nggak ikut ajaran orang lain, tapi kita nggak akan pernah celah dan caci ajaran orang lain. Kita akan tebarkan ajaran kita dengan cara-cara yang the best yang harus kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah. Ini baru mukadimah. Melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Rektor, maksudnya mensyarahkan ya makna kita hidup bernegara, bermasyarakat itu seperti apa? Ya, maknanya seperti apa? Nah, kalau kita tunjukkan ajaran Islam, luar biasa. Saya punya tetangga Nasrani, persis di depan rumah saya. Nasrani. Saya majelis dan pondok. Beberapa tahun silam, itu saya punya kegiatan setiap tanggal 14 Syawal, halal bihalal. Hari itu udah kita konsep bersama TNI, bersama Polri, bersama santri. Ya. Akan halal bihalal sekaligus menunjukkan bahwasanya umarok, ulama, TNI, Polri itu satu barisan. Tiba-tiba tetangga saya yang Nasrani, ayahnya meninggal dunia. Pusing saya. Pusingnya bagaimana? Gak mungkin saya buat acara majelis besar yang datang puluhan ribu orang, sementara tetangga saya berduka. Gak mungkin, itu bukan ajaran guru saya. Saya nggak boleh bersenang-senang sementara di depan ada yang berduka. Akhirnya saya nanya, kalau saya yang datang nanti dia sungkan. Saya panggil Bunyai dan beberapa senior-senior, tolong datang ke sana dulu, bicara sama tetangga saya, tanyain. Habibnya mau batalin acaranya, mau dibatalin aja, ditunda. Ya, biar prosesi penyelenggaraan jenazahnya tuntas semuanya. Saya akan singkirkan majelis saya karena ini hak tetangga luar biasa. Tapi jawaban tetangga saya juga indah. Makamnya akan kami buat singkat dan cepat. Acara Habibnya kan malam. Nah, acara doa kami yang biasa malam hari itu akan kami tunda saja. Dah, Habibnya biar lanjutkan, jangan ditunda, jangan dibatalkan, jangan di cancel, lanjutkan. Ini namanya hidup toleransi. Bukan begitu, paham ya? Kadang kita toleransi kebablasan, sampai meninggalkan sholat, sampai merubah ajaran kita, sampai merubah ajaran agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Tunjukkan Islammu, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan izzahmu. Jangan pernah merendahkan siapapun. Oh, itu jadinya indahnya luar biasa. Nah, itulah yang dibawa Wali Songo. Makanya diterima, kemudian berubah. Yang tadinya nggak Islam jadi